Kamu tahu nggak, ada satu aset yang nilainya jauh lebih berharga dari uang, lebih mahal dari emas, bahkan lebih penting dari pekerjaan bergaji besar. Aset itu bukan rumah, bukan mobil, bukan juga koneksi. Aset itu adalah waktu. Masalahnya, banyak orang di Indonesia, termasuk saya dan mungkin juga kamu, sering salah memperlakukan waktu. Kita kejar uang tanpa sadar, sedang menjual waktu kita paling berharga. Kita habiskan tenaga dari pagi sampai malam hanya untuk gaji yang habis di tanggal tua. Padahal kalau kita tahu cara leverage waktu, maka siklus hidup kita bisa berubah total, dari nol sampai bebas. Hari ini saya ingin ajak kamu menyelami satu rahasia yang sebenarnya sederhana, tapi nggak pernah benar-benar diajarkan di sekolah atau bahkan kampus. Bagaimana waktu bisa berubah jadi uang dan bagaimana uang bisa membeli kembali waktu. Bayangkan gini, seorang buruh bangunan bekerja 10 jam sehari. Dengan waktu sebanyak itu dia hanya dapat 120.000, tapi seorang pengusaha properti bisa duduk 2 jam di ruang meeting dan hasilnya miliaran. Bukan karena si pengusaha lebih pintar dari buruh, tapi karena dia pakai waktu dengan cara yang berbeda. Itu artinya, bukan banyaknya jam kerja yang menentukan nasib, tapi bagaimana kamu leverage jam kerja itu. Kalau kamu salah cara, waktu kamu habis, uangmu ikut habis, hidupmu terus berputar di tempat. Tapi kalau kamu ngerti cara leverage waktu, kamu bisa bikin uang berubah jadi ilmu, ilmu berubah jadi skill, skill berubah jadi uang, dan uang yang diputar kembali bikin kamu bebas dari kejar-kejaran waktu. Nah, inilah perjalanan yang mau kita bahas bareng. Perjalanan dari nol sampai kebebasan dengan senjata satu-satunya. Leverage waktu. Satu uang dengan waktu akan menghasilkan ilmu. Saya tahu banyak dari kamu mungkin mulai dari kondisi pas-pasan. Gaji habis untuk kebutuhan pokok, bahkan untuk belajar pun rasanya berat. Tapi percayalah, setiap rupiah kecil yang kamu investasikan untuk belajar, itu bukan hilang, itu ditanam. Contoh sederhana, kamu punya 100.000, kamu bisa pakai untuk nongkrong sekali di kafe, habis nggak ada sisa. Tapi kalau 100.000 itu kamu pakai buat beli buku, ikut webinar, atau bahkan sekadar paket data buat nonton konten edukasi, nilai jangka panjangnya bisa nggak ternilai. Masalah di Indonesia adalah banyak orang lebih memilih menghabiskan uang untuk hiburan daripada investasi ilmu. Padahal ilmu itu fondasi. Tanpa ilmu kita cuma jadi pekerja tanpa arah. Jadi langkah pertama adalah jangan remehkan kombinasi uang kecil dan waktu. Karena dari situ lahir ilmu. Dan ilmu adalah titik awal leverage ini. 2. Ilmu dengan waktu akan menjadi skill. Ilmu itu penting, tapi kalau cuma tahu doang tanpa praktik, ya sia-sia. Kamu baca 100 buku bisnis, kalau nggak pernah buka usaha kecil-kecilan, kamu cuma jadi kolektor teori. Disinilah banyak orang gagal. Mereka punya ilmu, tapi nggak sabar pakai waktu untuk mengasah. Padahal butuh proses panjang untuk mengubah ilmu jadi skill. Contoh, kamu belajar desain. Awalnya jelek, nggak ada klien yang mau bayar. Tapi setiap hari kamu latihan 2 jam sehari, 1 tahun penuh. Hasilnya, skill itu jadi aset yang bisa kamu jual. Di Indonesia, anak muda sering maunya instan, mau cepat dapat duit tanpa mau sabar asah skill. Padahal skill itulah yang bikin kamu bisa lepas dari jerat kerja murah. Jadi tahap kedua adalah jangan berhenti di ilmu. Gunakan waktu untuk mengasahnya sampai jadi skill nyata. 3. Skill dengan waktu akan menjadi uang. Nah, begitu skill terbentuk, baru dia bisa berubah jadi uang. Bedanya apa dengan kerja biasa? Bedanya kalau skill kamu langka dan dibutuhkan, uang yang datang lebih besar dan lebih cepat. Misalnya skill coding. Banyak perusahaan teknologi rela bayar puluhan juta untuk orang yang bisa bikin sistem. Atau skill komunikasi. Sales handal bisa hasilkan komisi 5-10 kali gaji UMR. Tapi ada syaratnya. Kamu harus berani bawa skill itu ke pasar. Banyak orang Indonesia pintar, punya skill bagus, tapi minder. Mereka simpan skill itu untuk diri sendiri. Padahal uang datang kalau skill dipakai untuk bantu orang lain. Jadi tahap
Tahap ketiga adalah jangan cuman puas punya skill tapi pasarkan, karena pasar yang menghargai skill akan selalu kasih uang sebagai timbal balik. 4. Uang dengan uang akan menghasilkan kebebasan. Nah, inilah puncak leverage waktu. Kalau kamu sudah bisa hasilkan uang dari skill, jangan habiskan semuanya. Putar uang itu jadi aset. Uang yang diputar inilah yang bisa beli kembali waktu kamu. Misalnya, kamu investasikan di saham atau reksadana. Dividen atau capital gain kasih pemasukan pasif. Kamu buka bisnis dengan sistem, karyawan yang jalanin. Kamu beli properti kos-kosan, uang sewa ngalir tiap bulan. Di titik ini, uang bekerja lebih keras daripada kamu, dan hasil akhirnya adalah kebebasan dalam waktu. Kamu nggak lagi kejar-kejaran dengan tanggal gajian. Kamu bisa pilih, mau kerja, liburan, atau bahkan tidur pun, uang tetap datang. Sekarang mari kita tarik ke realita. Banyak generasi muda Indonesia terjebak di lingkaran pertama. Jual waktu untuk uang, habis untuk konsumsi, nggak ada sisa untuk belajar atau investasi. Contoh nyata, gaji 4 juta, habis untuk kontrakan, makan, cicilan motor. Sisa 500 ribu dipakai untuk nongkrong atau gaya hidup. Akhir bulan kembali ke titik nol. Kalau pola ini nggak diubah, ya hidup akan terus gitu-gitu aja. Umur habis, tenaga habis, tapi kebebasan nggak pernah datang. Nah, solusi praktisnya sederhana tapi butuh komitmen. 1. Sisihkan minimal 10% pendapatan untuk ilmu, buku, kursus, mentor. 2. Sediakan waktu khusus tiap hari untuk asah skill. Konsisten lebih penting daripada banyak skill tapi tidak pernah diasah. 3. Mulai monetisasi skill sekecil apapun. Jangan tunggu sempurna. 4. Putar uang hasil skill ke aset produktif, bukan konsumtif. 5. Disiplin ulangi siklus ini, karena dari sinilah kebebasan lahir. Kesimpulannya, kamu lihat kan, hidup sebenarnya bukan sekadar kerja keras. Hidup itu tentang bagaimana kamu leverage waktu. Dari uang kecil lahir ilmu, dari ilmu lahir skill, dari skill lahir uang, dan dari uang yang diputar lahirlah kebebasan. Kalau kamu jalani siklus ini pelan-pelan tapi pasti, kamu bisa pindah dari nol sampai titik di mana kamu bebas memilih jalan hidupmu sendiri. Saya ingin tutup dengan satu kalimat dari Naval Ravikant. Mainkan permainan jangka panjang dengan orang-orang jangka panjang. Mainlah permainan jangka panjang dengan orang-orang yang juga berpikir jangka panjang, karena waktu hanya berpihak pada mereka yang sabar dan tahu cara menggunakannya. Sekarang saya mau balik nanya ke kamu. Kalau kamu sudah tahu rahasia leverage waktu ini, kira-kira langkah pertama apa yang akan kamu ambil? Apakah kamu mau mulai investasi di ilmu, mengasah skill, atau langsung muter uang biar jadi kebebasan? Tulis di komentar, saya pengen tahu apa pilihanmu.